Di ujung dunia persilatan, jauh melampaui hutan-hutan purba dan lembah-lembah yang terlupakan, terbentang sebuah tempat yang hanya disebut dalam bisikan samar, lembah terlarang. Tempat itu seakan tak tersentuh waktu. Tebing-tebing batu menjulang bagaikan dinding benteng alam, ditutupi lumut tebal dan pohon pinus berusia ratusan tahun. Kabut putih pekat menggantung di udara, berputar mengikuti aliran angin, menutupi jalur masuknya hingga hanya mereka yang benar-benar mengenal medan bisa melangkah ke dalamnya. Di dasar lembah, tanahnya lembab, dialiri sungai jernih yang mengalir seperti pita perak. Burung-burung langka bersuara lirih di kejauhan, dan suara bambu yang beradu ditiup angin menciptakan irama alam yang menenangkan. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang lebih tua dari segala pepohonan di sana, sebuah energi purba, seperti napas naga yang tak pernah berhenti. Orang-orang bijak berkata bahwa bumi di lembah itu berdenyut, menyimpan kekuatan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki darah naga. Di tengah heningnya alam, seorang pemuda sedang berlatih silat dengan gerakan yang anggun sekaligus berbahaya. Tubuhnya ramping, wajahnya masih muda, tapi matanya memancarkan ketenangan yang tak biasa. Chen Longdi adalah namanya. Setiap gerakan tangannya mengikuti arus chi bumi. Setiap langkah kakinya terasa seperti menggetarkan tanah. Ia bergerak lambat, berputar dengan lengan terentang, lalu menutup gerakannya dengan menghentakkan telapak kaki ke tanah. Getaran merambat, batu-batu kecil terangkat dari tanah, dedaunan jatuh dari pohon-pohon tinggi, dan kabut di sekelilingnya berputar mengikuti pusaran energi yang ia bangkitkan. Dari balik rimbun bambu, seorang pria bertubuh kekar mengawasinya dengan seksama. Master Hei Hu, pendekar legendaris macan hitam, berdiri tegap seperti batu karang. Tubuhnya dibalut pakaian silat hitam, wajahnya keras, namun matanya mengandung sesuatu yang jarang terlihat. Kebanggaan dan ketakutan sekaligus. Ia adalah guru sekaligus ayah Longdi, satu-satunya orang yang tahu asal-usul anak itu. Hei Hu mengamati setiap gerakan Longdi tanpa suara. Anak ini berkembang terlalu cepat. Kekuatannya jauh melampaui murid manapun yang pernah ia latih. Darah naga yang mengalir di tubuhnya membuatnya lebih peka terhadap bumi, seolah-olah tanah, batu, dan udara adalah bagian dari dirinya. Namun, dalam keheningan itu, ada bayangan gelap di hati Hei Hu. Kekuatan seperti ini tidak akan selamanya tersembunyi. Dunia persilatan, dengan segala keserakahan dan ambisi sekte-sekte besar, suatu hari akan mencium keberadaan anak naga. Sementara itu, dunia di luar lembah terlarang memang tidak pernah benar-benar tenang. Di puncak-puncak gunung yang diselimuti kabut, di balairung megah sekte-sekte kuno, kabar mulai beredar seperti angin malam. Seorang pemuda dengan kekuatan yang tak tertandingi telah lahir. Beberapa menyebutnya pertanda kejayaan baru, sementara yang lain melihatnya sebagai ancaman bagi keseimbangan dunia. Nama, anak naga, kembali terdengar setelah ratusan tahun, diucapkan dengan nada hormat sekaligus takut. Namun, di tengah semua kegaduhan itu, Chen Longdi tak mengetahui apa-apa. Baginya, hidup hanyalah latihan, meditasi, dan kesunyian alam. Sejak kecil ia dibesarkan di lembah yang tersembunyi ini, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Alam adalah gurunya, ayahnya adalah pelindungnya. Ia tidak tahu bahwa setiap tarikan napasnya, setiap gerakan jurusnya, perlahan menarik perhatian mata-mata yang bersembunyi di balik kabut. Malam perlahan turun. Langit memerah di ujung cakrawala, dan kabut lembah semakin tebal. Longdi duduk bersila di tepi tebing, memejamkan mata, mendengarkan suara bumi, gemericik air sungai, desir angin, dan getaran samar dari jauh di dalam tanah. Ia merasakan aliran energi purba itu, mengalir di bawah telapak tangannya. Sementara itu, Master Hei Hu berdiri di kejauhan, siluetnya menyatu dengan bayang-bayang hutan. Ia tetap berjaga, matanya tajam, seakan mampu melihat bahaya yang belum datang. Di luar lembah, dunia persilatan terus bergerak. Lentera-lentera sekte besar menyala di kejauhan, berkumpul seperti bintang-bintang yang bersiap membentuk konstelasi baru. Bisikan tentang anak naga menyebar, semakin jelas,
semakin cepat. Dan tanpa disadari Longdi, dirinya bukan sekadar seorang murid silat yang hidup dalam kesunyian, melainkan pusat badai yang perlahan-lahan akan menyapu dunia persilatan. Fajar menyinari pegunungan dengan sinar lembut, membelah kabut yang menggantung di lembah terlarang. Di tepi lembah, Chen Longdi berdiri di atas batu besar, merasakan keseimbangan tubuhnya, memusatkan tenaga dalam. Angin pagi membawa aroma bunga liar dan tanah basah, seolah bumi sendiri bernafas bersamanya. Hari itu, ia melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia menuruni jalur tersembunyi menuju peradaban. Jauh dari lembah terlarang, di kaki gunung, sebuah desa kecil terhimpit ketakutan. Rumah-rumah sederhana berguncang diterpa teriakan kasar para bandit. Mereka datang seperti badai, merampas hasil panen dan barang berharga. Anak-anak menangis, orang tua bersembunyi di balik pintu rapuh, sementara beberapa pria desa mencoba melawan dengan alat pertanian seadanya. Namun mereka hanyalah bayang-bayang keberanian. Bandit-bandit itu seperti serigala lapar yang sudah terbiasa memangsa. Longdi tiba tepat saat kekacauan memuncak. Matanya menyapu desa itu dengan cepat, dan nalurinya menuntunnya untuk bertindak. Ia melangkah maju, jubahnya berkibar diterpa angin gunung. Para bandit awalnya tertawa melihat seorang pemuda datang tanpa senjata, tetapi tawa mereka hanya bertahan sesaat. Gerakan Longdi cepat dan presisi, seperti aliran sungai yang berubah menjadi badai. Sebuah hentakan kaki membuat tanah di bawahnya bergetar, cukup untuk membuat para bandit kehilangan keseimbangan. Ia berputar, mengalir dengan jurus-jurus yang ia latih selama bertahun-tahun di lembah. Dalam sekejap, tongkat kayu para penyerang terlempar dari tangan mereka, dan tubuh mereka terpental seperti dedaunan diterpa angin kencang. Ketika salah satu bandit mencoba menyerangnya dengan pedang, Longdi menangkis dengan tangan kosong. Tenaga naga di dalam tubuhnya memancar seketika. Sebuah gelombang energi bumi menghantam lawannya. Pedang itu hancur, patah menjadi serpihan, dan si penyerang terhempas jauh, menghantam pagar kayu hingga roboh. Desa itu terdiam sesaat, hanya suara angin yang terdengar. Sorot mata para penduduk berubah, ketakutan kini bercampur dengan kekaguman. Pemuda yang muncul entah dari mana itu memiliki kekuatan yang hanya ada dalam legenda. Namun, di antara para bandit yang tersisa, ada mata-mata dari sebuah sekte kecil. Dia menyaksikan semuanya dari kejauhan, menghafal wajah Longdi dan gerakan aneh yang membuat bumi bergetar. Malam itu juga, kabar tentang seorang pemuda misterius yang memiliki tenaga naga menyebar bagaikan nyala api yang menjilat hutan kering. Di dunia persilatan, kabar itu lebih dari sekadar cerita. Sekte-sekte besar mulai bergerak diam-diam. Utusan-utusan berangkat dari puncak gunung, dari lembah-lembah tersembunyi, menuju desa-desa di sekitar gunung tempat Longdi tinggal. Nama, anak naga, kini diucapkan bukan hanya dengan rasa ingin tahu, tapi juga dengan keserakahan dan ketakutan. Di balairung Gunung Awan, Grandmaster Yun Shan duduk di kursi batu berlapis ukiran naga kuno. Usianya sudah lanjut, tubuhnya renta, namun matanya setajam pedang. Ia menerima kabar itu dengan wajah tenang, tetapi jiwanya terguncang. Ia tahu benar bahwa kekuatan naga tidak boleh dibiarkan bebas tanpa pengawasan. Dengan gerakan perlahan namun penuh wibawa, ia mengirimkan pesan kepada Master Hei Hu. Sementara itu, di lembah terlarang, Hei Hu berdiri di tepi jurang, menatap lembah yang diselimuti kabut. Ia telah mendengar kabar tentang pertempuran di desa, dan detak jantungnya terasa berat. Ia tahu hari ini akan tiba, hari ketika kekuatan Longdi terungkap, dan dunia akan datang mencarinya. Namun, ia juga tahu bahwa darah naga tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Mata Hei Hu memandang ke arah langit, seakan berbicara dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Malam merayap perlahan. Lentera-lentera sekte besar mulai menyala di kejauhan, berkedip seperti mata predator dalam gelap. Di tengah ketenangan lembah, Longdi duduk bersila, mencoba meredakan gejolak tenaga dalamnya.
Ia tidak tahu bahwa dunia sedang berputar mengelilinginya, bahwa langkah kecilnya menolong sebuah desa telah mengubah nasib dunia persilatan. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, lembah terlarang terhanyut dalam kesunyian yang lebih dalam dari biasanya. Kabut tebal merayap pelan di antara pepohonan, seakan menutupi lembah itu dari pandangan dunia luar. Chen Longdi duduk bersila di depan rumah kayu sederhana yang ia tinggali sejak kecil. Matanya terpejam, namun jantungnya berdegup tak tenang. Bayangan pertempuran di desa terus terulang di pikirannya. Wajah-wajah ketakutan para penduduk, pedang yang hancur di tangannya, dan sorot mata kagum bercampur takut yang menatapnya seakan ia bukan manusia biasa. Di belakangnya, Master Hei Hu berdiri diam, tubuhnya tegap seperti gunung. Heningnya malam membuat suara angin di antara bambu terdengar jelas, seperti bisikan masa lalu. Dalam keheningan itu, Longdi merasakan beban yang berbeda, sebuah kesadaran bahwa kekuatan yang mengalir di nadinya bukan sekadar anugerah, melainkan ujian. Setiap napasnya membawa potensi yang bisa melindungi, tetapi juga menghancurkan. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Longdi berlatih tanpa henti, mencoba mengendalikan energi naga di tubuhnya. Tetapi setiap kali ia memanggil kekuatannya, bumi bergetar. Rasa takut mulai merayap ke dalam hatinya. Takut melukai orang yang ia sayangi, takut bahwa dunia akan melihatnya bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai ancaman. Hei Hu memperhatikannya setiap hari, melihat ketegangan di wajah anak yang ia besarkan seperti darah dagingnya sendiri. Ada rasa bangga yang tak terucapkan, namun juga kegelisahan yang semakin sulit disembunyikan. Di sisi lain dunia, Grandmaster Yun Shan menatap gulungan pesan yang baru saja ia terima. Kabar tentang pertempuran di desa telah memicu kehebohan di antara sekte-sekte besar. Sebagai pemimpin tertinggi dunia persilatan, Yun Shan tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Dengan langkah perlahan, ia memanggil para murid kepercayaannya dan memulai perjalanan menuju lembah terlarang, tempat legenda yang lama hilang kini hidup kembali. Hari itu datang tanpa peringatan. Kabut lembah yang biasa terasa damai, kini bergerak cepat, seperti digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Longdi berdiri di tengah lapangan batu tempat ia berlatih, ketika sosok Yun Shan muncul di kejauhan. Meski tubuhnya renta, aura yang dipancarkan sang Grandmaster membuat udara terasa berat. Burung-burung berhenti berkicau, daun-daun berhenti bergerak, seakan seluruh lembah menahan napas. Pertemuan itu tidak diwarnai kata-kata. Yun Shan menatap Longdi dalam diam, lalu mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap, udara bergetar, dan kekuatan tak kasat mata menekan tubuh Longdi seperti gelombang pasang. Longdi merespons dengan insting. Ia mengalirkan tenaga naganya, menciptakan pusaran energi bumi yang menahan serangan. Tanah bergetar, batu-batu kecil melayang, dan kabut di sekitarnya tersibak, memperlihatkan dua generasi pendekar yang saling menguji. Benturan itu hanya berlangsung sebentar, namun cukup untuk mengguncang hati Yun Shan. Ia merasakan sesuatu yang jarang ia temui, kekuatan yang melampaui batas manusia. Namun di balik kekuatan itu, ia juga merasakan hati seorang pemuda yang masih diliputi keraguan dan ketakutan. Yun Shan menurunkan tangannya, pandangannya berubah, dari kewaspadaan menjadi kekaguman bercampur rasa iba. Dunia mungkin belum siap untuk Chen Longdi, tetapi waktu tidak akan menunggu. Malam itu, Yun Shan, Hei Hu, dan Longdi berdiri di bawah sinar bulan yang temaram. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang syarat makna. Takdir Longdi mulai terbentuk, dan semua yang hadir merasakannya. Badai besar akan datang, dan pemuda ini berada di pusatnya. Ia kini mengerti bahwa kekuatan bukan sekadar hadiah, melainkan jalan yang dipenuhi pengorbanan. Di balik kabut, jauh di pegunungan, mata-mata dari sekte-sekte besar terus bergerak. Mereka mencari anak naga, siap untuk merebut atau menghancurkannya. Dunia persilatan tengah bersiap untuk perubahan besar. Namun untuk malam itu, di lembah yang sunyi, Chen Longdi berdiri tegap, memandang langit berbintang dengan hati yang lebih mantap meski penuh beban. Ia tidak lagi hanya murid yang berlatih.
Ia adalah penjaga keseimbangan dunia, meski belum sepenuhnya ia pahami. Pagi itu, langit terasa berat. Awan gelap menggantung di atas pegunungan, menutupi cahaya matahari. Di lembah terlarang, angin berembus kencang, membawa aroma tanah basah dan ketegangan yang tak terlihat. Chen Longdi berdiri di tengah lapangan batu tempat ia biasa berlatih. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kewaspadaan. Ia tahu badai yang selama ini hanya terasa sebagai bisikan kini datang dengan wujud nyata. Suara langkah kaki berderap dari segala penjuru. Dari balik pepohonan, puluhan pendekar dan murid sekte besar muncul satu persatu. Mereka mengenakan pakaian beraneka warna, membawa pedang, tombak, dan kipas besi. Cahaya lentera berkedip di antara kabut, memantulkan wajah-wajah tegang yang dipenuhi tekad. Aliansi sekte-sekte besar akhirnya bergerak. Mereka datang bukan hanya untuk menguji, tapi untuk menangkap sang anak naga, hidup atau mati. Master Hei Hu berdiri di samping Longdi, tubuhnya tegap bagaikan perisai manusia. Grandmaster Yun Shan berada di kejauhan, matanya tajam mengamati setiap gerakan. Namun bahkan Yun Shan tidak mampu menghentikan arus sejarah yang mulai berputar. Para pendekar mengepung lapangan batu, membentuk lingkaran yang menyala oleh aura chi mereka. Udara bergetar. Tanah seakan bersiap menyambut pertempuran besar yang akan mengubah dunia persilatan. Longdi melangkah maju. Kabut di sekitarnya berputar mengikuti gerakannya, seolah bumi sendiri merespons keberadaannya. Serangan pertama datang dari atas. Seorang pendekar melompat dengan pedang berkilauan, membelah udara dengan kecepatan kilat. Longdi bergerak ringan, menghindar, lalu menghentakkan kaki ke tanah. Sebuah gelombang energi bumi meledak keluar, membuat lawannya terpental. Itu menjadi sinyal awal pertempuran. Pertempuran pecah dengan keras. Jurus-jurus pamungkas bertebaran di udara. Pedang api, tombak berputar, jurus angin dan petir. Namun Longdi seperti pusat badai, bergerak tenang namun mematikan. Ia menangkis setiap serangan dengan gerakan lembut namun penuh kekuatan. Setiap langkahnya memecahkan batu di bawah kaki, setiap pukulannya mengguncang udara. Para pendekar mulai goyah. Mereka menghadapi sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Ketika pengepungan semakin rapat, Longdi mengalirkan seluruh tenaga naganya. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, dan jurus naga bumi meledak. Retakan-retakan besar membelah lapangan batu, kabut terhempas seperti tirai yang disingkap. Dari dalam tanah, energi berwarna keemasan muncul, berbentuk siluet naga raksasa yang mengitari tubuh Longdi. Para pendekar terhenti sejenak, terpaku melihat kekuatan purba yang selama ini hanya ada di legenda. Namun kekuatan besar itu juga memicu ketakutan. Semakin banyak sekte yang melancarkan serangan bersama, membuat langit berubah menjadi ajang pertempuran. Cahaya pedang dan jurus energi beradu di udara seperti kilat yang tak henti-henti. Longdi bertahan dengan segala kemampuannya, namun jumlah musuh seakan tiada habisnya. Setiap kali ia menjatuhkan satu lawan, dua orang lagi maju menggantikan. Tiba-tiba, bumi bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Angin kencang berputar membentuk pusaran, dan suara yang bukan berasal dari manusia menggema di seluruh lembah. Suara yang dalam dan agung, seperti gema ribuan tahun. Langit mendadak terbuka, memperlihatkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dari balik awan, sesosok makhluk surgawi turun perlahan. Shenlong Zizun, naga ilahi yang tubuhnya memanjang, bersisik emas berkilauan, dan mata yang bersinar bagai dua matahari kecil. Seluruh dunia seakan terhenti. Para pendekar yang tadi bertarung kini menundukkan kepala, merasakan tekanan luar biasa dari kehadiran sang naga. Kabut lenyap tersapu angin, pohon-pohon bergoyang meski tak ada angin yang berembus. Shenlong berputar di langit, setiap gerakannya anggun namun memancarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Chen Longdi berdiri di tengah lapangan, tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan. Energi naga di dalam dirinya merespons kehadiran makhluk agung itu,
bergetar seperti seruling yang selaras dengan nada tertinggi. Mata Shenlong memandangnya, dan dalam tatapan itu, Long Di merasakan sesuatu yang melampaui kata-kata. Takdirnya bukan lagi sekadar miliknya, tetapi milik dunia. Langit berwarna emas dan perak, cahaya sang naga menerangi seluruh lembah. Pertempuran terhenti sepenuhnya. Para pendekar menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan legenda hidup. Badai sekte-sekte besar yang ingin merebut Chen Longdi kini tampak kecil di hadapan keagungan naga ilahi. Dalam keheningan yang berat, suara hati setiap orang bergema. Perubahan besar telah tiba, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Langit perlahan memudar dari kilau emas naga ilahi menjadi biru kelam sore hari. Kabut kembali menyelimuti lembah yang baru saja menjadi saksi pertempuran terbesar dalam sejarah dunia persilatan. Para pendekar yang sebelumnya mengangkat senjata kini hanya berdiri diam. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka memandang ke langit dengan rasa kagum dan takut. Di antara mereka, Chen Longdi berdiri tegak, tubuhnya penuh luka, napasnya berat, namun matanya bersinar dengan cahaya yang bukan milik manusia biasa. Shenlong Zhizun berputar di angkasa, tubuh panjangnya berkilau seperti emas cair, memancarkan keagungan yang membuat seluruh dunia terdiam. Suara naga itu bergema di langit, bukan sebagai kata-kata, melainkan sebagai gema yang berbicara langsung ke jiwa setiap makhluk. Bersama sang naga, Grandmaster Yun Shan melangkah maju, jubahnya berkibar diterpa angin ilahi. Wajahnya serius, matanya memancarkan kebijaksanaan yang lahir dari ribuan pertempuran dan meditasi panjang. Dengan gerakan perlahan, Yun Shan mengangkat kedua tangannya. Cahaya keperakan muncul di sekelilingnya, membentuk lingkaran segel yang melayang di udara. Shenlong menurunkan kepalanya, menatap Longdi, dan dari mata naga itu memancar sinar emas yang bergabung dengan energi Yun Shan. Dunia seakan berhenti berputar. Udara menjadi berat, tanah bergetar pelan. Chen Longdi memejamkan mata, merasakan energi besar itu memasuki tubuhnya. Bagaikan aliran sungai yang mengikis tebing, kekuatan naga yang selama ini bebas mengalir dalam dirinya mulai disegel. Energi tersebut tidak hilang, hanya ditidurkan, sebuah kunci ilahi yang menjaga keseimbangan dunia. Sinar emas dan perak berputar di sekitar tubuh Longdi, membentuk simbol naga di langit sebelum perlahan meredup. Saat segel selesai terbentuk, Longdi berdiri terdiam. Tubuhnya terasa ringan, namun ada kekosongan yang asing di dalam dirinya. Ia merasakan ketenangan yang aneh, seolah beban dunia telah diangkat dari bahunya, meskipun ia tahu jalan hidupnya kini tidak lagi sama. Di hadapannya, Shenlong Zhizun menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu tubuh raksasa itu melesat ke langit, menembus awan, dan menghilang ke balik cakrawala, meninggalkan kilauan cahaya yang perlahan memudar. Para pendekar yang menyaksikan momen itu berlutut, bukan karena perintah, tapi karena kebesaran yang tak terbantahkan. Yun Shan menatap Longdi dengan sorot mata dalam, seolah melihat masa depan yang belum tertulis. Master Hei Hu berdiri di sisi muridnya, ekspresinya tenang namun hatinya bergejolak. Ia merasa bangga melihat Longdi berdiri tegak meski telah melewati badai maut. Namun kesedihan membayangi hatinya karena ia tahu apa yang harus terjadi selanjutnya. Tanpa kata-kata, Chen Longdi mengangkat kepalanya, menatap puncak gunung yang diselimuti kabut. Ia tahu tempatnya bukan lagi di tengah hiruk-pikuk dunia persilatan. Kekuatan besar yang ia miliki, meski telah disegel, tetap membawa takdir berat. Ia memilih jalan sunyi, mengasingkan diri untuk mencari kebijaksanaan yang sejati, jauh dari ambisi sekte-sekte besar dan intrik manusia. Langkahnya mantap, meninggalkan arena pertempuran yang kini hening. Kabut lembut menyelimuti jalannya, dan suara burung-burung kembali terdengar, seolah alam merayakan berakhirnya pertumpahan darah. Master Hei Hu memandang punggung muridnya dengan mata berkaca-kaca. Ada kebanggaan karena ia telah membimbing seorang legenda hidup. Namun ada pula luka karena harus merelakannya pergi ke jalan yang penuh kesepian. Yun Shan berdiri di sisi Hei Hu, diam, namun sorot matanya menyiratkan pengakuan. Dunia baru saja diselamatkan oleh seorang pemuda yang memilih untuk tidak menjadi pahlawan.
Matahari sore mulai tenggelam di balik pegunungan. Di kejauhan, siluet Chen Longdi terlihat berjalan di sepanjang tebing tinggi yang diselimuti kabut. Jubahnya berkibar ditiup angin gunung, langkahnya mantap namun tenang. Di atas langit, seekor naga melintas, bayangannya terpantul di kabut keperakan, seolah Shenlong Zhizun mengawasinya dari kejauhan. Dunia kembali damai, namun legenda tentang anak naga akan tetap hidup di hati semua orang yang pernah menyaksikan hari itu.